Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah bagaimana mengatasi gagal ginjal akibat diabetes. Pengidap diabetes memiliki risiko yang sangat besar untuk mengalami gagal ginjal. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan pada nefron. Nefron pada ginjal berfungsi menyaring racun dan membuang kelebihan cairan dalam tubuh. Gagal ginjal akibat diabetes disebut nefropati diabetik. Gagal ginjal berarti ginjal tidak mampu menyaring kotoran, mengontrol kadar air dalam tubuh, dan mengendalikan tekanan darah. Ketika kondisi ini terjadi, racun dan cairan berbahaya terkumpul di dalam tubuh dan memicu masalah kesehatan. Fungsi ginjal sangat vital, yaitu menyaring darah. Fungsi ginjal sebagai penyaring darah, yang pertama, memisahkan limbah yang beracun. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, memproduksi hormon dan enzim. Yang keempat, mengendalikan tekanan darah. Yang kelima, memproduksi sel darah merah. Dan yang terakhir, menjaga tulang tetap kuat. Adapun gejala yang dapat dirasakan pada saat terjadi gangguan ginjal yang berujung pada gagal ginjal, yaitu yang pertama, mudah lelah. Penurunan fungsi ginjal secara perlahan menyebabkan penumpukan racun dan kotoran dalam darah. Hal ini membuat tubuh menjadi mudah lelah, lemah, dan mengalami kesulitan berkonsentrasi. Pada beberapa kasus, kondisi ini menyebabkan anemia dan membuat tubuh selalu terasa lemah dan lunglai. Yang kedua, kulit kering dan gatal. Kulit yang tiba-tiba menjadi kering dan gatal bisa saja merupakan tanda ada gangguan dalam kadar mineral dan tulang yang sering mengintai pengidap gagal ginjal stadium lanjut. Munculnya gejala kulit kering dan gatal menandakan bahwa ginjal tidak lagi mampu menjaga keseimbangan mineral dan nutrisi dalam darah. Yang ketiga, keluarnya darah ketika buang air kecil. Fungsi nefron pada ginjal adalah sebagai alat penyaringan, yaitu memisahkan limbah dari darah yang kemudian diproses menjadi urin. Ketika nefron mengalami penurunan fungsi, maka fungsi penyaringan ini terganggu, sehingga seringkali membuat darah tercampur ke dalam urin. Selain menandakan adanya kegagalan fungsi ginjal, kondisi ini bisa menjadi indikasi penyakit lain, seperti adanya batu ginjal atau infeksi saluran kemih. Yang keempat, urin berbusa. Busa pada urin menandakan bahwa terdapat protein dalam urin.
Ini pertanda fungsi nefron sebagai alat saring kurang berfungsi atau tidak berfungsi. Yang kelima, pembengkakan pada pergelangan kaki dan kaki bagian bawah. Penurunan fungsi ginjal menyebabkan terjadinya retensi natrium dan menimbulkan pembengkakan pada beberapa bagian tubuh. Kaki, lengan, tangan, dan wajah merupakan beberapa bagian tubuh yang paling rentan mengalami pembengkakan ketika terjadi masalah pada ginjal. Yang keenam, pembengkakan pada area mata. Adanya gangguan pada fungsi ginjal dapat menyebabkan pembengkakan pada area mata. Hal ini terjadi karena ginjal membocorkan protein dalam darah yang membuat pembengkakan pada beberapa bagian tubuh. Salah satunya adalah pada area mata. Yang ketujuh, penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makan yang terjadi secara konstan merupakan salah satu gejala yang cukup umum pada penderita gagal ginjal. Hal ini disebabkan akibat penumpukan racun di dalam tubuh. Yang kedelapan, otot lebih sering mengalami kram. Ketidakseimbangan elektrolit dapat terjadi akibat adanya gangguan ginjal. Akibatnya adalah beberapa nutrisi seperti fosfor maupun kalsium dapat mengalami penurunan sehingga menyebabkan kram otot. Yang kesembilan, frekuensi buang air kecil meningkat. Sering buang air kecil pertanda adanya gangguan pada ginjal. Peningkatan frekuensi buang air kecil juga bisa disebabkan oleh faktor lain, seperti infeksi saluran kemih atau adanya pembesaran prostat pada pria. Nah, sekarang apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh pengidap diabetes yang mengalami gangguan ginjal? Yang pertama, konsumsilah makanan yang tinggi vitamin D. Beberapa jenis makanan yang tinggi vitamin D dapat berupa makanan yang berasal dari laut, jamur miyataki, kuning telur, susu kedelai, dan juga oatmeal. Vitamin D juga bisa didapatkan dari suplemen atau berjemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, spirulina dan chlorella. Spirulina adalah alga atau ganggang berbentuk spiral yang bisa hidup di air tawar dan air laut. Organisme ini biasanya diolah sebagai suplemen kesehatan karena kaya akan zat gizi dan antioksidan. Ada pula yang mengonsumsi spirulina dalam bentuk bubuk. Yang ketiga, makanan yang difermentasi. Sayuran yang dapat difermentasi diantaranya adalah mentimun, sawi putih, lobak, brokoli, buncis, wortel, bawang, paprika. Makanan fermentasi yang mudah diperoleh adalah tempe. Dan tempe merupakan makanan fermentasi yang baik untuk ginjal. Yang keempat, makanan yang mengandung omega 3.
Di antaranya adalah telur, ikan teri, walnut, dan juga minyak ikan. Yang kelima, makanan yang mengandung asam amino esensial, yaitu terdapat pada ikan salmon, ikan tuna, unggas atau daging unggas, telur, dan udang. Sekarang, bagaimana pola hidup sehat yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan fungsi ginjal? Pertama, lakukanlah puasa atau intermittent fasting. Lakukan intermittent fasting bisa 14 jam, 16 jam, atau juga bisa 18 jam. Dan ingat, walaupun melakukan intermittent fasting, nutrisi harian harus tetap terpenuhi. Yang kedua, lakukan olahraga. Baik itu olahraga kardio ataupun olahraga beban. Yang ketiga, berjemur. Sinar matahari mengandung sinar ultraviolet. Saat sinar ultraviolet mengenai kulit, kulit akan membentuk vitamin D3 dalam jumlah yang besar. Vitamin D3 merupakan free vitamin dari vitamin D yang akan langsung disalurkan ke hati dan ginjal untuk menghasilkan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam sebuah penelitian, peneliti menyarankan berjemur di bawah sinar matahari kurang lebih selama 20 menit. Untuk mengurangi risiko kulit terbakar oleh sinar matahari, Anda bisa berjemur selama 5-10 menit. Yang keempat, hindari rokok dan alkohol. Yang kelima, lakukanlah meditasi. Bisa berupa berdoa, yoga, atau mengatur pernafasan. Agar channel GD65 semakin berkembang, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.